Ini kan lagi ada laporan perselingkuhan FS pengakuan nikah siri Inara Lusli dengan Ihsanul Fahmi, Bang. Nah, pertanyaannya nih, Bang, secara hukum apakah laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan masih relevan jika belakangan pihak terlapor mengaku sudah nikah siri? Ya artinya begini, bahwa siapapun boleh melapor. Yang ini kan yang melapor adalah istrinya daripada siapa namanya? Ihsanul Fahmi. Ya, Ihsanul itu ya kan, Ihsanul itu melapor dengan istrinya dengan pasal perzinahan. Artinya bahwa siapapun melapor bisa saja kena. Jadi ya kan, ketika itu masuk dalam laporan dan itu adalah laporan perzinahan, ya kan saya rasa bisa dilaporkan walaupun dia menikah siri, karena nikah siri itu tidak dikenal, ya kan, nikah siri tidak dikenal. Kenapa sekarang melakukan nikah siri? Pasti ada sebabnya. Kalau misalkan semuanya dalam keadaan normal, pasti juga nggak akan mau melakukan nikah siri. Terus ini, Bang, apakah nikah siri dapat menjadi alasan pembelaan atau alasan pembenar terhadap laporan perzinahan dalam KUHP, Bang? Kan jelas bahwa nikah siri itu kan tidak tercatat di dalam lembaran negara. Ya kan, artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 kan yang tercatat di negara itu yang diakui. Jadi nikah siri kan nggak bisa kan beralasan kan untuk mengelabui hukum bahwa dia telah melakukan nikah siri. Tapi nikah siri itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam itu kan artinya bahwa kita mengenal dengan poligami, kita boleh berpoligami. Untuk menghindari zina, maka dari itu kan boleh dilakukan nikah siri. Batasannya, Bang, batasan legalitas nikah siri di mata hukum Indonesia, terutama terkait dampaknya pada laporan pidana seperti perzinahan. Ya dampaknya ya itu tadi, karena nikah siri itu kan tidak terdata, belum diakui secara hukum. Yang diakui secara hukum adalah nikah agama dan nikah sipil. Nah, nikah agama seperti apa? Seperti yang tercatat di dalam KUA. Sipil juga seperti yang tercatat dalam akte sipil. Selama itu tidak ada dan tidak diakui oleh negara, ya kita anggap itu berzina. Kalau si pelapor itu ada ikatan pernikahan dengan si terlapor itu sendiri. Ada lagi nih, Bang, jika salah satu pihak nih, dalam hal ini nih Ihsanul ya, Bang, dia itu masih berstatus suami orang, Bang. Apakah nikah siri dengan Inara dianggap sah atau justru memperkuat unsur dugaan perzinahannya, Bang? Pengertian sahnya ini dilihat dari mana dulu, gitu loh. Seperti yang tadi, nikah siri itu kan untuk menghindari adanya zina, gitu kan. Nah, karena untuk menghindari adanya zina, maka diberikan ruang untuk melakukan nikah siri secara agama. Tapi tidak berarti itu tidak bisa dilanjutkan, itu harus dilanjutkan ke kantor urusan agama untuk disahkan. Ada lagi, Bang, dalam undang-undang perkawinan dan KUHP, Bang, bagaimana posisi hukum seorang pria menikah siri tanpa seizin istri sah? Terus apakah ini termasuk poligami ilegal atau masuk ranah pidana, Bang? Iya. Kalau secara agama dulu ya, kalau secara agama nikah siri itu sah, baik tanpa izin atau seizin. Tapi secara negara dalam prakteknya harus izin pengadilan, tapi syarat berpoligami. Tapi akan tetapi dalam hukum pidana ini masih debatable, karena dalam undang-undang perkawinan itu pernikahan dianggap sah apabila dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bang. Apakah pengakuan nikah siri dapat menghapus unsur pidana atau tetap berpotensi dijerat pasal perzinahan karena tidak tercatat di negara? Ya pasti berpotensi lah, kan iya, karena pernikahan siri itu kan tidak tercatat. Jadi setiap istri yang bila mana atau setiap suami dia melihat terjadinya perselingkuhan itu, lalu akan mereka bisa menemukan bukti-bukti, lalu dikuatkan dengan saksi, masuk dalam pasal perzinahan. Jadi nikah siri itu tidak membantu dalam penerapan hukum pidana. Jadi sekali lagi, kalau bisa tidak nikah siri, kenapa bisa nikah siri? Oke?